Halo semuanya, nama saya Apkari Vivalimaza dari jurusan Ilmu Administrasi Fiskal Angkatan 2023. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi. Sebelum saya jelasin lebih lanjut, sebenarnya wajib pajak itu apa sih? Nah, mengacu dari Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 2, wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sesuai pasal yang tadi, dijelaskan bahwa wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakannya. Lalu, apa sih hak dan kewajiban perpajakannya? Sesuai Surat Edaran DJP nomor SE45 PJ 2007, DJP mengharuskan pelayanan prima terhadap wajib pajaknya. Wajib pajak berhak untuk dilayani oleh petugas pajak seperti dalam memperoleh NPWP, PKP, prasarana pajak, membayar atau melaporkan pajaknya, serta mendapatkan keterangan terkait perpajakannya. WP mempunyai hak untuk dibimbing oleh petugas pajak, baik itu dalam bentuk penyuluhan maupun pelatihan, dengan tujuan agar WP dapat memahami peraturan perpajakan dan terampil dalam proses hitung setor lapor pajak terutangnya. Untuk mendapatkan keadilan dalam pengenaan pajak, WP mempunyai hak atas sengketa pajak untuk diselesaikan secara adil dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar tidak merugikan wajib pajak. Sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-Undang KUP, atas pajak yang lebih dibayar, dipotong, ataupun dipungut, maka WP berhak mendapatkan pengembalian pajak melalui mekanisme yang sudah ditetapkan. Sesuai pasal 1 angka 39 Undang-Undang KUP, surat keputusan pemberian imbalan bunga dapat diberikan kepada wajib pajak. Berbagai penyebab bahwa wajib pajak mempunyai hak untuk diberikan imbalan bunga, antara lain jika keberatan atau bandingnya terkait pajak yang sudah dibayar itu dikabulkan. Sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membentulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Sesuai dengan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KUP, walaupun DJP telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat DJP belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, WP dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT-nya yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Sesuai dengan pasal 36A ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang KUP, bahwa pegawai pajak yang terbukti melakukan tindakan di luar kewenangannya, menguntungkan diri, dan melakukan pemerasan yang dapat merugikan wajib pajak, maka wajib pajak mempunyai hak untuk menuntut pada yang berwenang, termasuk kepada DJP untuk mengenakan sanksi pada pegawai pajak. Bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, maka wajib pajak tersebut berhak untuk mendapatkan fasilitas perpajakan sesuai yang diatur oleh undang-undang. Salah satu contohnya pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PPH, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar, boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan perhitungan NPPR. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sesuai dengan pasal 3A ayat 1 Undang-Undang PPN, pengusaha yang melakukan penyerahan, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Lalu, apa sih pengusaha kena pajak itu? Nah, dijelasin pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak dan atau JKP yaitu jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP
Dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan netonya dengan mempergunakan MPPN tidak wajib untuk menyelenggarakan pembukuan, namun wajib untuk melakukan pencatatan. Nah, tadi kan sudah dijelasin tuh kalau WP mempunyai kewajiban untuk melakukan pembukuan. Maka dari itu, WP juga mempunyai kewajiban untuk menyimpan buku-buku, transaksi, catatan-catatan, maupun dokumen untuk menjadi dasar pembukuan ataupun pencatatan selama 10 tahun di Indonesia. Dikarenakan Undang-Undang KUP menganut asas self-assessment system, maka wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutamanya sendiri. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP, yang dimana bahwa fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Wajib pajak tertentu dapat diberikan kewajiban oleh DJP untuk memungut beberapa jenis pajak. Jenis pajak yang bisa dipungut oleh wajib pajak tersebut antara lain adalah pajak pertambahan nilai, PPh 22, PPh final terkait diskonto SPN atau surat utang negara, dan yang terakhir PPh final terkait transaksi saham. Wajib pajak yang bayar gaji, jasa, sewa, dividen, bunga, dan royalti wajib untuk memotong pajak. Jenis pajak yang dilakukan pemotongan oleh wajib pajak itu ialah PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh final terkait bunga dan diskonto obligasi. Setiap wajib pajak yang melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak sesuai yang tadi saya jelaskan harus memberikan bukti potong ataupun bukti pungut kepada wajib pajak yang telah dipotong ataupun dipungut pajaknya. Dan yang terakhir, tentunya kita sebagai wajib pajak wajib untuk membayar pajak. Sesuai dengan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP, dijelaskan bahwa wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan adanya surat ketetapan pajak. Yap, sekian pemaparan singkat saya mengenai hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi. Saya berharap video ini akan lebih banyak membantu orang-orang di luar sana untuk memahami hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, agar tidak ada wajib pajak maupun pegawai pajak yang bertindak di luar kewenangannya, serta agar asas revenue productivity dan ease of administration berjalan dengan semestinya. Saya Afkari Viva Limaza, pamit undur diri. Terima kasih.